Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Widya Damayanti. Saya dari program studi ilmu komunikasi Hindu nomor absen 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang hasil dari tugas saya, yaitu jurnal tentang antropologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul yaitu tentang tari pendet sebagai tari penyambutan di Bali. Baik, di sini saya akan membacakan tentang abstrak. Nah, jadi di sini saya menulis berbagai macam keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia menjadi dasar dari penelitian ini. Salah satunya adalah tari pendet yang termasuk ke dalam antropologi budaya. Dalam karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa tarian ini diciptakan oleh seorang maestro seni bernama Iwayan Rindi pada tahun 1950 dan merupakan tarian tertua di Bali. Tari pendet memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tari wali yang dipentaskan di pura saat upacara agama dan budaya, serta sebagai tari bali-balihan yang dipentaskan untuk penyambutan para tamu. Kata kuncinya penyambutan dan maestro. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Bali menyimpan sejuta pesona yang sangat mengagumkan bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keindahan alam dan kentalnya unsur budaya yang mengikuti, tak heran membuat daerah dengan sebutan Pulau Dewata tersebut semakin terkenal di mata dunia. Bagi wisatawan mancanegara, Bali adalah destinasi wisata paling populer di Indonesia. Pulau Dewata ini mempunyai panorama alam memukau serta keanekaragaman budaya, termasuk seni tari. Salah satu kesenian tari yang berasal dari Bali adalah tari pendet. Tarian ini tidak kalah terkenal dari tarian tradisional Bali lainnya, seperti tari kecak maupun tari barong. Tari pendet merupakan tarian dengan gerakan yang sangat indah dan menjadi salah satu wisata budaya kebanggaan Indonesia. Bahkan karena keunikannya, negara tetangga Malaysia sempat melakukan klaim secara sepihak. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita sepatutnya menjaga dan melestarikan kekayaan Nusantara. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada sejarah tari pendet. Tari pendet diperkirakan ada sejak tahun 1950 yang diciptakan oleh Iwayan Rindi yang merupakan seorang maestro seni yang berasal dari Bali. Pada tahun 1967, Iwayan Rindi bersama rekannya bernama Nikito Trenang mengubahnya menjadi lebih modern tanpa mengurangi unsur religi dan kesakralan dari tarian tersebut. Yang kedua ada fungsi tari pendet. Tari pendet ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai tari wali yang dipentaskan di pura saat upacara agama dan budaya, dan yang kedua sebagai tari balih-balihan yang dipentaskan untuk menyambut para tamu. Yang ketiga ada gerakan tari pendet. Ciri khas utama tarian ini terletak pada gerakannya yang hampir melibatkan seluruh anggota tubuh penari. Berdasarkan bagian tubuhnya, gerakan penari pendet dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan jari, gerakan badan, gerakan mimik, gerakan leher, dan gerakan mata. Yang keempat, musik pengiring. Seperti tari tradisional lain di Indonesia, gelaran tari pendet juga disertai dengan musik pengiring. Irama musik tersebut dihasilkan dari tabuhan gamelan yang disebut gong kebiar. Yang kelima ada kostum dan tata rias. Selain gerakan yang khas dan berkarakter, pakaian penari serta tata riasnya pun tidak kalah menarik. Penari pendet mengenakan pakaian adat Bali yang terdiri dari daro tapi hijau dengan motif cerap-cap, kemban warna merah dengan motif emas, angkin kuning dengan motif tumpeng, serta selendang merah polos yang dililitkan di pinggang. Penari juga didandani dengan riasan unik, yaitu menggunakan anting atau subeng, rambut yang disasak dengan hiasan pusung gonjer, serta hiasan bunga yang terdiri dari bunga Kamboja di telinga kanan, bunga mawar di tengah kepala, bunga semanggi di telinga kiri, serta bunga sandat yang berada di belakang bunga mawar dan bunga Kamboja. Yang keenam ada properti tari pendet.
Saat mementaskan tarian pendek, para penari mengenakan properti atau perlengkapan tambahan. Properti utama yang dibawa adalah sebuah bokor atau sesaji yang biasanya digunakan masyarakat setempat sebagai pemujaan. Yang ketujuh, ada keunikan tari pendek. Nah, dari penjelasan mengenai tarian ini, maka dapat disimpulkan beberapa keunikan dan keistimewaan tari pendek. Yang pertama, tarian sakral dan religius. Yang kedua, tidak memandang usia. Yang ketiga, tari pendek mengikuti zaman. Dan yang terakhir, ritme musik yang khas. Yang kedelapan, ada kontroversi tari pendek. Tarian ini pernah menjadi kontroversi dan menuai sorotan ketika tampil di acara televisi Enigmatic Malaysia Discovery Channel. Pada acara tersebut, tari pendek diklaim sebagai kebudayaan Malaysia. Berbagai respon muncul dari masyarakat Indonesia akan perbuatan tersebut, terutama kecaman dari masyarakat Bali. Selain belum ada hak cipta, tari Bali selama ini tidak pernah dipatenkan karena mengandung nilai spiritual yang luas dan tidak bisa dianggap sebagai ciptaan manusia atau bangsa tertentu. Respon pemerintah Malaysia ketika itu adalah tidak bertanggung jawab akan iklan tersebut karena dibuat oleh Discovery Channel Singapura. Selanjutnya, permintaan maaf dilayangkan oleh kedua negara dan menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang telah dilakukan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa tari pendek merupakan tari penyambutan yang ada di daerah Bali. Tarian ini diperkirakan ada sejak tahun 1950. Tarian ini diciptakan oleh maestro seni tari Bali yang bernama Iwayan Rindi. Tari pendek memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tari wali yang dipentaskan di pura saat upacara agama dan budaya, serta sebagai tari bali-balihan yang dipentaskan untuk menyambut para tamu. Tari pendek memiliki ciri khas karena setiap gerakannya hampir melibatkan seluruh anggota tubuh penari. Baik, yang terakhir ada daftar pustaka, di mana saya mengambil materi ini dari beberapa sumber yang ada di Google. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Paramat Santi. Om Santi 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 Om.